Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Sebelum kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Kami mengucap syukur kembali pada hari ini, karena anugerah dan pertolongan Tuhan, kami dimampukan untuk menikmati firman-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami, berfirmanlah Bapa, karena kami siap untuk belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesulitan dan kesukaran bisa disebabkan oleh berbagai hal, baik dalam diri kita sendiri maupun dari luar kehidupan kita. Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, seperti pada saat ini, kita sedang mengalami dampak dari COVID-19. Tidak ada yang tidak mengalami kesulitan. Semua mengalami kesulitan disebabkan karena COVID-19. Semua sektor pekerjaan menjadi sukar dan sulit. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, pagi hari ini, mari kita akan sama-sama belajar apa yang menjadi kehendak Allah yang harus kita pegang dan yang harus kita lakukan jika Tuhan izinkan kita masuk dalam fase atau masa yang lebih sukar dan sulit seperti yang kita alami pada hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Wahyu pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Wahyu pasal 13 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam pembacaan perikop pada pagi hari ini, kita melihat keadaan dunia yang semakin sulit menjelang akhir daripada kesudahan zaman ini. Bagaimana kepemerintahan, bagaimana lambang kekuasaan tertinggi mengendalikan seluruh kehidupan dunia. Kita melihat bahwa di dalam pembacaan kita dikatakan akan muncul satu bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yang akan memimpin dengan penuh kesombongan dan mulutnya penuh dengan hujatan. Kita melihat pada ayatnya yang pertama, ayat yang kedua, dan ayatnya yang ketiga di dalam pembacaan kita. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, Dia akan memerintah selama 42 bulan atau 3,5 tahun seperti yang telah dinubuatkan Allah. Bahwa pada akhir daripada kesudahan kita akan memasuki masa-masa yang sukar dan sulit. Bapak, Ibu, kekasih-kekasih Kristus, selama masa pemerintahannya 42 bulan, Dia akan memaksa, Dia akan membawa orang-orang untuk menyembah kepada Dia. Dia akan memaksa orang-orang untuk takjub dengan apa yang Dia lakukan, dengan apa yang Dia kerjakan. Bapak, Ibu, kekasih-kekasih Kristus, kita melihat bahwa kepemimpinan di masa-masa yang sukar, kekuasaan tertinggi yang mengendalikan kehidupan dunia, dia menentang tentang kemahakuasaan Allah. Itu terdapat pada ayatnya yang ke-6. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah. Bahwa kepemimpinan, bahwa kekuasaan tertinggi yang mengendalikan kehidupan dunia pada masa kesukaran yang tersulit, bahwa dia menentang kemahakuasaan Allah. Telah dinubuatkan di dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat 8 dan ayatnya yang ke-25. Dan dalam pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-36. Raja itu akan memimpin dengan sekehendak hatinya. Ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya. Mulutnya penuh dengan kesombongan. Dan dia juga diizinkan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Ia diberi kuasa atas setiap suku, umat, bahasa, dan bangsa. Dalam ayatnya yang ke-8. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan apa yang Dia
miliki, dengan apa yang Dia punyai sebagai lambang kekuasaan tertinggi yang mengendalikan seluruh dunia. Apa yang harus atau apa yang Allah kehendaki jika kita memasuki fase yang sulit, fase masa yang sangat sukar dari apa yang kita alami pada hari ini. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10 yang harus kita lakukan adalah bahwa kita diminta untuk tetap bertahan dan setia, tetap tabah dalam iman, di dalam penganiayaan yang sedang diperhadapkan kepada kita. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, yang Allah kehendaki adalah supaya kita tetap bertahan, supaya kita tetap berjuang di dalam iman kepada Kristus. Mengapa kita harus atau bagaimana kita harus berjuang dalam hal ini? Kita mau lihat sama-sama dan kita mau percaya bersama-sama bahwa surat Efesus, surat Paulus kepada jemaat Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat, kita sudah ditetapkan, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah ditetapkan Allah di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan. Karena kita telah ditetapkan Allah sebelum dunia dijadikan, kita punya semangat, kita bisa bertahan untuk tetap kuat, tetap berjuang di dalam iman kita. Yang kedua, bahwa kita harus tahu, harus mengerti bahwa Tuhan yang pegang kehidupan kita. Bagaimanapun caranya, ayat yang ke-10 dikatakan, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa yang ditentukan dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Allah telah menentukan, Allah telah memegang kendali kehidupan kita. Yang harus kita lakukan adalah ketika situasi sukar dan sulit, teruslah bertahan dan berjuang dalam iman percaya kita. Karena di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ketiga dan keempat, bahwa barang siapa yang berjuang memberitakan Injil Allah, namanya tercatat dalam buku kehidupan anak domba Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, dengan kita mengetahui rahasia Allah di dalam hidup kita, bahwa kita telah ditetapkan oleh Allah jauh sebelum dunia dijadikan, bahwa Allah yang menentukan kendali hidup kita, Allah yang pegang kehidupan kita, dan bahwa ketika kita berjuang di dalam Kristus mempertahankan iman kita, nama kita tercatat dalam buku kehidupan anak domba Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang kita belajar, bahwa ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, dengan situasi yang sukar, iman kita diperhadapkan dengan tantangan, iman kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang sukar. Seperti kita melihat ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-18, bahwa akan datang nabi-nabi palsu dengan ajarannya, dan akan mengajarkan banyak hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita melihat ayat yang ke-11, kata kunci pada ayatnya yang ke-11. Aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua, sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, ada seekor binatang yang keluar mirip sama persis seperti anak domba Allah, tetapi ketika dia berbicara yang bukan seperti anak domba, tetapi seperti seekor naga. Artinya bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, dalam hal spiritual kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak mudah. Ajaran Kristus akan diujikan, ajaran Kristus akan diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan situasi. Kita melihat bagaimana dia menipu setiap orang dengan cara yang sama. Dia mengkopi apa yang telah dilakukan oleh Allah yang hidup dalam diri kita. Kita melihat ayatnya yang ke-12
13, dan 14. Bahkan dia mampu mengadakan tanda-tanda mujizat. Dia mampu menurunkan api dari langit ke bumi. Bahkan ia semakin membawa orang di dalam kesesatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua yang Allah kehendaki untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang tersulit dalam kehidupan kita. Ayatnya yang ke-18, demikian firman Tuhan. Yang terpenting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena binatang itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesulitan yang akan dihadapi pada masa-masa kesukaran ini bukan saja berbicara tentang kepemimpinan yang tertinggi yang mengendalikan dunia, tetapi berbicara juga tentang kehidupan spiritual sebagai orang percaya. Kita melihat ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Apa yang dilakukan Paul dalam kehidupan spiritual kita sebagai orang percaya. Bahwa nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran yang menentang terhadap Kristus, mereka mampu melakukan hal yang sama. Bahkan mereka mengambil cara yang sama, metode yang sama, tetapi isi yang berbeda. Bapak, Ibu, Saudara, ayat 16 sampai ayat yang ke-17, tingkat kesulitan yang diberikan kepada setiap orang yang ada di bumi. Dikatakan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil besar, kaya miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Tidak ada satupun yang dapat melakukan transaksi jika tidak memiliki tanda daripada binatang atau bilangan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Kesulitan yang begitu sulit akan diperhadapkan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Ayat yang ke-18 berkata, yang terpenting di sini ialah hikmat. Barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, yang terpenting adalah hikmat. Kita tahu bersama bahwa hikmat itu adalah pengetahuan yang berasal daripada Allah. Hikmat adalah pengetahuan yang berasal daripada Allah. Mazmur 111 ayat yang ke-10 berbunyi, permulaan daripada hikmat ialah takut akan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Sehingga setiap kita dikatakan yang terpenting adalah hikmat. Milikilah hikmat yang daripada Allah. Milikilah pengetahuan yang daripada Allah. Apa pengetahuan yang diberikan kepada kita? Apa hikmat yang diberikan Allah kepada kita? Kita akan sama-sama melihat di dalam Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hikmat yang dari Allah, yang akan memampukan kita, pengetahuan yang dari Allah, yang memampukan kita untuk bisa mengerti, untuk bisa memahami apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan. Ayat yang ke-6, terpujilah Allah, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihi. Yang pertama, bahwa sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hikmat yang dari Allah yang harus kita mengerti, yang harus kita tahu, bahwa di dalam Dia kita memperoleh penebusan dari segala dosa. Di dalam Kristus kita memperoleh penebusan di dalam dosa.
Yang kedua, bahwa kita dilimpahkan di dalamnya dengan segala hikmat dan pengertian. Di dalam Kristus kita mendapat penebusan dan kita memperoleh hikmat daripadanya. Ayatnya yang ke-9 dia berkata bahwa ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita mengetahui hikmat Allah, bahwa Allah telah membukakan segala rahasianya bagi kita. Dan dia telah memberitahu kepada kita dengan segala kerelaannya supaya sejak semula kita ditetapkan di dalam Kristus. Ayat yang ke-10, bahwa setiap kita dipersiapkan untuk kegenapan waktu, dipersatukan di dalam Kristus. Dan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kita mendapat bagian yang dijanjikan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita paham hikmat yang dari Allah, jika kita mengerti tentang pengetahuan yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita, bahwa di dalam Dia kita memperoleh penebusan, di dalam Dia kita diberi di dalam kerelaannya kita dinyatakan rencana-rencana dan kehendaknya bagi kita. Bahkan kita dipersiapkan jauh sebelum dunia dijadikan untuk dipersatukan dengan Kristus. Dan di dalam Kristus kita memperoleh segala bagian yang dijanjikan. Maka kita akan terus mampu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tetap berpegang dalam iman percaya kita meskipun kita mengalami kesukaran dan kesulitan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nabi palsu mengambil metode yang sama, mengambil cara yang sama, tetapi isinya adalah berbeda. Kita melihat bahwa isi pengajaran Kristus adalah kasih, isi pengajaran Kristus adalah pengampunan di dalam kehidupan kita, bahkan kehidupan yang dijanjikan bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, mengapa Allah menyatakan kepada Yohanes bahwa yang terpenting adalah hikmat? Karena dengan hikmat yang dari Allah, pengetahuan yang dari Allah akan memampukan kita untuk bisa membedakan pengajaran yang berasal daripada Dia, daripada Kristus, atau yang justru berasal daripada iblis. Dengan hikmat yang dari Allah, kita mampu membedakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan hikmat yang dari Allah akan membawa kita mencapai tujuan yang sudah digariskan, yang sudah diberikan kepada kita, yang sudah dijanjikan bagi kita. Kita akan mendapatkannya di dalam Kristus. Dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-11. Aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut kehendaknya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar kembali dan kita mengingat kembali bahwa segala pencobaan, segala kesukaran, kesulitan yang kita alami belum seberapa dikatakan. Karena lewat pencobaan, lewat tantangan yang diperhadapkan dengan kita, Allah mau memurnikan iman kita. Sehingga kita sampai pada fase di mana kesukaran dan kesulitan yang lebih dari apa yang kita alami hari ini, seperti yang digambarkan dalam Wahyu pasal 13 ini, kita mampu bertahan, kita mampu berjuang, bahkan kita tetap bisa melakukan apa yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita. Milikilah hikmat yang daripada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai kesimpulan, supaya kita bisa tetap bertahan dan setia di dalam iman kepada Kristus pada masa-masa yang sukar, pada masa-masa penganiayaan sekalipun, jika Tuhan izinkan kita sampai pada masa itu, Allah mau supaya kita
tetap bertahan, supaya kita tetap berjuang, supaya kita tetap mempertahankan iman kita di dalam Kristus Yesus, karena Dia yang pegang kendali atas hidup kita, dan kita telah ditentukan jauh sebelum dunia dijadikan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, hal yang kedua, supaya kita mampu untuk tetap bertahan, supaya kita bisa melakukan apa yang dikehendaki Allah di dalam situasi yang sukar dan yang sulit, milikilah hikmat. Milikilah hikmat yang daripada Allah. Barang siapa bijak, baiklah ia berhitung. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hikmat adalah pengetahuan yang berasal daripada Allah. Hikmat adalah pengetahuan yang berasal daripada Allah. Oleh sebab itu, hikmat yang dari Allah akan membawa kita untuk mencapai tujuan akhir di dalam perjuangan iman kita yang akan dipersatukan di dalam Kristus Yesus. Dan dengan hikmat yang dari Allah, kita akan dapat mengenali, kita akan mampu membedakan ajaran yang berasal dari Kristus atau yang bukan berasal dari Kristus. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Kiranya kita semua boleh diberkati, dan mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Engkau memampukan kami untuk terus bertekun di dalam iman percaya kami, untuk kami terus berjuang di dalam pengenalan kami akan Engkau, sehingga ketika kami diperhadapkan dengan masa-masa yang sukar dan sulit, kami tetap bisa bertahan di dalam Engkau dengan hikmat, dengan pengetahuan yang Kau berikan bagi kami melalui firman-firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan, dimampukan kiranya setiap umat-Mu untuk terus melewati masa-masa yang sukar ini, sehingga mereka boleh keluar sebagai pemenang-pemenang di dalam Engkau. Kami mohonkan berkat dan pertolongan bagi kehidupan seluruh pemerintahan bangsa kami. Kami mengucap syukur untuk setiap kemajuan yang boleh terjadi saat ini. Terima kasih Bapa, dan Kau tetap memberkati tenaga-tenaga medis. Engkau memberkati pasien-pasien yang ada di rumah sakit, memberikan kesembuhan dan kekuatan. Dan Kau juga menolong setiap aparat-aparat keamanan yang menjaga kesatuan bangsa kami. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin kami di tingkat pusat bahkan di daerah. Hikmat yang daripada Tuhan yang akan menuntun dan menyertai mereka. Terima kasih Bapa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman telah disampaikan kepadamu pada hari ini. Pulang dan lakukanlah di dalam kehidupanmu hari lepas hari. Renungkanlah firman itu siang dan malam, dan tetaplah berpegang di dalam iman percayamu. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah di dalam Yesus Kristus akan menyertai engkau, dan di dalam pertolongan Roh-Nya yang kudus akan menuntun dan membawa engkau untuk masuk dalam rencana dan kehendak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.